Aku dan kamu, mimpi indah yang seakan tertunda. Aku dan kamu, layaknya debu yang mengambang di udara. Bingung dan tak punya arah. Begitulah aku menggambarkannya. Semakin hari, cinta itu semakin tumbuh. Namun, cinta itu tak bisa mengikat kita. Cinta kita tak selayaknya tali yang bisa mengikat dengan kuat dan bahkan sangat kuat. Awalnya, aku berpikir bahwa tali itu ibarat cinta di antara kita. Namun, nyatanya berbeda. Cinta di antara kita tak bisa membuat kita terikat untuk menjadi kita seutuhnya. Dan aku ingin bertanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman malam mingguku tercinta, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, amin. Sajak tadi aku persembahkan untuk teman-teman semua. Walaupun sih sajaknya biasa-biasa aja. Karena aku sadar aku bukan penyair atau pujangga yang pandai merangkai kata indah seperti indahnya janji manismu. Ya, waduh, apaan sih? Oke gengs, kemarin kita udah mengulik-ngulik tentang yang namanya friendzone. Kita juga udah dengerin kemarin gimana kisah friendzone dari teman malam minggu kita. Oke, buat kalian nih gengs yang belum nonton video yang kemarin, silakan klik di pojok atas ya. Sekarang aku mau nanya nih, kalian yang sedang berada di posisi friendzone, apa kabarnya? Masih aman kan? Enjoy atau enggaknya kalian dengan friendzone? Aku sih berharap kalian tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas positif di luar sana. Ya, karena sepengalaman aku sendiri, dalam menjalani friendzone tak semudah dibayangkan. Nyesek banget, asli sakit banget. Satu sih pesan aku, gengs. Harap bersabar, ini ujian. Sebelum kalian menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ternyata nih ya, selain friendzone, ada lagi jenis hubungan yang lebih menyakitkan, gengs. Yap, sesuai dengan judulnya, yaitu hubungan tanpa status, atau kalian sering singkat dengan HTS. Nah, dari judulnya aja, kalian pasti udah kebayang dong gimana sih yang namanya HTS itu? Oke, kembali lagi bersama aku, Miranti Jodiana, untuk menemani malam minggu kalian. Jadi, kalian yang jomblo atau yang udah punya pasangan sekalipun juga nggak apa-apa nih, dengerin aja podcast dari aku. Mana tahu teman-teman dapat pencerahan, ya. Enggak. Semoga podcast dari aku ini bisa menghibur kalian atau malah membuat kalian semakin sedih. Aku harap kalian semua enjoy and stay tune. Oke, teman malam mingguku. Kalian tahu nggak sih gimana HTS itu? Ya, yang pasti hubungan tanpa status itu bukan istilah baru lah ya kan. Itu adalah istilah yang udah ada sejak lama banget. Iya, HTS adalah hubungan tak asing lagi ya kan, dan sering kita temui dalam kehidupan. Miris sih kalau menjalani hubungan seperti ini, hubungan tanpa status. Biasanya dilakukan pasti punya alasan dong ya. Sebenarnya banyak teman-teman di luar sana yang menghindari hubungan seperti ini. Dan banyak juga teman-teman di luar sana terjebak dalam hubungan tanpa status ya kan. Hubungan tanpa status ya seperti hubungan yang kalian itu sama-sama saling mencintai dan menjaga, namun tanpa adanya kejelasan dari hubungan tersebut.
Bener nggak, geng? Setuju? Komen. Seakan dia tak ingin terikat, tapi mau memberikan harapan. Harapan palsu. Aduh, jangan kegeeran dulu ya, gengs. Apalagi kalau misalnya kalian mencoba nih untuk menyinggung, mempertanyakan soal masalah hubungan, komitmen, atau masa depan dengan pasangan kalian. Tapi pasangan kalian malah mengeluarkan kalimat seperti ini. Jalani aja dulu ya. Fix ini adalah sebuah jawaban yang jelas-jelas secara tidak langsung dia nggak mau terikat hubungan sama kamu. Dia nggak mau mastiin hubungan sama kamu. Fix ini adalah tanda dari Anda terjebak dalam hubungan tanpa status. Paham, gengs? Paham lah ya? Aku bukan mau menggurui kalian ya, aku pengen ngasih tahu aja ke kalian, gengs. Oke, gengs, lanjut yang kedua yaitu komunikasi yang tak menentu. Nah, misalnya terkadang kalian bisa komunikasi dengan mereka sangat intens. Bisa chatan terus, teleponan, PC-PCan, pokok intens banget. Namun terkadang pasangan kalian juga bisa hilang begitu saja, tanpa satupun kabar. Nah, fix ini adalah tanda-tanda dari Anda terjebak dalam hubungan tanpa status. Nah, dalam hubungan seperti ini, kamu tidak bisa memaksanya untuk terus memberikan kabar ya kan? Karena secara kamu dan dia tidak terikat dalam hubungan yang jelas dan membuatnya tidak wajib untuk selalu memberi kabar ke kamu. Paham ya kan, gengs? Ya, sekali lagi aku bilang aku bukan menggurui kalian, aku cuma mau kasih tahu ke kalian faktanya. Bukan fakta sih, menurut aku. Nah, dari tanda-tanda itu, ada nggak sih salah satu di antara kalian yang ngerasa tanda-tanda tersebut? Nah, aku pengen kalian komen kalau kalian pernah ngerasainnya, oke? Nah, kalau udah ada, pasti gengs, kalian udah terjebak dalam hubungan tanpa status. Aku sih ikut sedih ya kalau kalian terjebak HTS. Secara kan itu nggak enak banget ya kan? Oke, dari tanda tadi, kurang lebih kalian udah paham kan HTS itu gimana? Baik, gengs. Kita langsung aja bincang-bincang nih sama teman malam minggu kita kali ini. Penasaran gak sama orangnya? Yang pasti sih dia teman aku ya. Pada masa itu dia sering dibilang bucin parah sama teman-teman sekelas sih. Siapa lagi kalau bukan Egy Mufiarsyah. Ya, Egy Mufiarsyah. Halo Gi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Gi, kabarnya sekarang? Ya, alhamdulillah lah. Kayak masih menjadi batu sepertinya di rumah. Kacau sih kalau masih menjadi batu aja di rumah. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau keadaan hati dan perasaannya gimana tuh? Baik-baik aja ya kan? Hadeh, itu lagi yang ditanya. Sepi. Waduh, sepi ya? Gak apa-apa sih, nanti juga bakalan rame sendiri kok. Nah, ini gue suka nih. Nanti pada masanya juga akan rame ya kan? Iya, bener banget Gi, bener banget. By the way, kamu gak mau nanya kabar aku gitu, gimana keadaannya sekarang? Kan secara kita udah lama banget ya kan gak ketemu. Terakhir kapan sih kita ketemu, Gi? Idih, siapa lu? Ya udah deh. Gue tanyain deh, lu kayak gimana kabarnya? Kayaknya saking lamanya nih ya. Udah gak ingat lagi kapan kita terakhir ketemu. Video. Alhamdulillah sih, bahagia banget apalagi setelah ditinggal olehnya. Ya, nggak bercanda deh. Atau kamu malah nggak ingat lagi aku tuh siapa? Kalau itu sih kayaknya bakalan lupa lah ya. Soalnya kalau di kelas tuh yang teriakannya kayak cowok, siapa lah ya orangnya, tahu lah ya. Wadaw, malah yang diingatnya yang jelek-jelek kayak gitu. Ada secara kamu menjatuhkan nama baik aku loh. Canda guys. Jadi dia nih seorang wanita yang sosok keibuannya sangat tinggi gitu lah. Jadi saya merasa kalau sama dia nih, dia sebagai kakak saya gitu lah. Nah, kayak gitulah kiranya. Iya deh, iya. Keibuan banget, iya. Oke, ngomong-ngomong nih,
Sekarang lagi sibuk apa sih, Gi? Udah mulai dipusingkan dengan tugas kuliah kah? Atau gimana? Alhamdulillah sih Kak, jadi kita lagi dalam masa libur gitu nah. Insya Allah tanggal 21 September bulan ini kita bakalan masuk lagi. Dan alhamdulillah sekarang sih belum memikirkan ke sana. Masih bersantai-santai saja. Ya menikmati libur lah sekiranya. Waduh, enak dong kalau masih libur ya kan? Ih, pengen. Tapi aku doain ya, semoga kita sih kita, dan juga pendengar yang masih kuliah, semoga kuliahnya diperlancarkan, semoga cepat selesai juga ya. Bener. Terima kasih doanya Kak. Ya kita doakan juga untuk pendengar semoga nanti yang masih berkuliah supaya lekas selesai, dan juga mungkin yang ingin mau masuk kuliah tahun ini mungkin diperlancar urusannya gitu. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Oke nih Gi, kalau kita berbicara tentang masalah percintaan, percintaan anak muda nih ya. Dan sesuai juga dengan topik kita kali ini yaitu hubungan tanpa status. Nah, menurut kamu sendiri itu hubungan tanpa status itu gimana sih, Gi? Aduh, ini udah mulai berat nih pembahasannya. Oke. Coba kita, kalau menurut aku pribadi nih ya, hubungan tanpa status. Nah, coba kita analogikan kayak gini. Teman-teman pendengar semua, kalau ingin mendekati wanita ataupun seseorang, tentu harus jelas statusnya ya kan. Mungkin kalau dia udah ada pacar, mungkin teman-teman akan berpikir 2 kali ya kan untuk mendekati si wanita tersebut. Nah, begitupun juga kalau menurut saya, suatu hubungan itu harus ada statusnya. Jelas begitu. Bener-bener banget sih, Gi, bener banget. Apalagi kalau misalnya kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang, lagi PDKT atau lagi dekat, kita tuh harus ngasih kepastian, kita harus ngasih kejelasan, kita hubungan ini mau dibawa kemana sih, gitu ya kan? Kayak lagunya Armada dong, Gi. Mau dibawa kemana? Ya. Aduh, camper. Aduh, oke. Lanjut ya, kita lanjut. Nah, HTS, kita dalam menjalani hubungan, emang harus ada kepastian ya kan? Kalau emang iya, ya ayo kita memulai menjalani hubungan. Kalau misalnya enggak, ya udah sampai di situ gitu. Jangan terus ngasih harapan terus. Nanti dia bakalan baper gitu. Dan juga nih, Yugi, menurut aku ya, dalam HTS itu sebenarnya mereka sama-sama saling mencintai ya kan, sama-sama saling sayang ya kan, tapi mereka tuh belum ada kejelasan, belum ada keterikatan gitu ya kan. Bener. Tapi nih ya, yang kadang masih ada di dalam pikiranku tuh, kenapa gitu nah, sampai ada orang yang mau menjalani hubungan yang tanpa kejelasan status gitu nah. Padahal dia ataupun mereka memiliki perasaan saling menyayangi ya kan. Iya Gi, sebenarnya mereka saling menyayangi sih, saling mencintai. Nih dari beberapa teman aku yang pernah menjalani HTS, mereka bilang mengapa mereka mau, ya mereka pernah trauma di masa lalu dengan pasangannya, pasangan sebelumnya maksudnya ya. Terus juga kayak belum mau terikat, masih pengen bebas gitu, nah belum mau serius, belum ada niat serius gitu. Waduh. Jadi sih ya, saran dari aku, ketika teman-teman pendengar semua ingin memulai hubungan dengan seseorang, harusnya masa lalu teman-teman dengan pasangan ataupun dengan orang lain, kita harus diselesaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tidak adil rasanya membawa orang lama di kisah yang baru. Teman-teman ingin rajut gitu nah. Jadi ketika ingin memutuskan suatu hubungan yang baru, ayo tinggalkanlah masalah yang lama, selesaikan, berdamai dengan masa lalu. Aduh. Nah itu masalahnya Gi, sebenarnya mereka belum bisa berdamai dengan masa lalunya, belum bisa move on, belum bisa ngilangin gimana rasa sakitnya gitu. Mereka trauma
mungkin mereka trauma, kayak mau menjalani lagi takut nanti disakitin lagi, gimana, mending deh aku jalani hubungan kayak gini, jalani aja dulu, nanti kalau misalnya kita curi ya kita ketemu ya kan, kebanyakan kan orang ngomong kayak gitu ya kan Gi. Kalau dari penjelasan yang misalnya mereka belum ingin serius atau mau terikat suatu hubungan, nah mending ya teman-teman pendengar semua pikirin deh sebelum dekat dengan seseorang. Jangan sampai nanti ada salah satu yang baper, tuh ujung-ujungnya ditinggalin. Mending nggak usah ya kan, daripada kita menyakiti satu hati. Aduh ya bener banget ya Gi. Kalian nih teman malam mingguku tercinta, dengerin nih saran dari Egi Mufiarsyah ya, dengerin ya, semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian ya, biar kalian nggak terjebak dalam hubungan tanpa status lagi ya kan. Bener. Ayo dong pendengar semua, ini udah tahun 2020 loh, masih mau menjalani hubungan tanpa status. Aduh. Udah nggak zaman kali ya kan. Secara kan di tahun 2020 ini adalah zaman tikungan tajam ya kan, di sepertiga malam. Iya. Setuju dah sama kakak satu nih, the best. Oke nih, menurut kamu sendiri ya, hubungan tanpa status itu bisa dipercaya nggak sih Gi? Mungkin menurut saya bisa dipercaya atau tidak, saya lebih condong ke arah tidak bisa dipercaya. Soalnya kita tahu kan sekarang 2020, seperti yang dibilang tadi, tikungan tajam. Cuy, orang yang udah mempunyai status saja masih ditikung. Nah ini yang belum ada status, lu mau marah juga mereka nggak peduli cuy. Makanya diperjelas dong statusnya. Waduh parah sih Gi. Tapi menurut aku nih ya, bisa dipercaya atau enggak, itu sih tergantung sama kedua orang yang menjalani HTS itu. Kenapa aku bilang gitu? Terkadang ada orang yang benar-benar kayak, kita nggak usah pacaran gitu. Ya aku percaya sama kamu, kamu juga harus percaya sama aku. Aku mau sama kamu tapi kita nggak usah pacaran gitu. Dan terkadang orangnya juga, kita harus lihat dia tipe orangnya setia atau enggak ya kan. Sih menurut aku tergantung sama orangnya. Terus kita juga bisa lihat dong orang yang serius sama orang yang nggak serius ya kan. Menurut aku sih gitu Gi. Dan juga ya betul sih menurut kamu, harus diperjelas ya kan hubungan, apalagi di 2020 tikungan tajam ya kan. Nah ini tuh HTS identik sih dengan seleksi alam. Kenapa aku bilang kayak seleksi alam? Ya karena kayak gini, misalnya kamu menjalani hubungan sama dia, HTS nih. Terus di lain sisi menurut aku pasti dia juga menjalani hubungan dengan yang lain. Kayak misalnya, nih kalian sedang menjalani nih, seandainya di pertengahan jalan dia kurang cocok nih sama kamu, tapi yang satunya dia cocok, dia bakal ninggalin kamu, dia bakal milih mana yang lebih baik di antara berdua ini, gitu ya kan? Ya benar. Nah tapi kan kalau begitu, walaupun mereka ingin menjalani hubungan tanpa status, tapi mereka telah berjanji kan intinya. Nah berarti ada kejelasan juga ya kan, mereka ingin membawa kemana hubungan ini. Aduh, seleksi alam. Udah kayak pelajaran IPA kita dulu aja nih. Seleksi alam memang di pelajaran IPA sih, tapi dalam hubungan juga ada seleksinya ya kan. Percaya atau enggak, pasti kamu harus percaya, kamu pasti pernah mengalami yang kayak gitu. Bener kan Gi? Bener kan? Pastinya dong, sangatlah berlaku hal tersebut. Nah seiring berjalannya waktu, kalian akan diuji kesetiaan, rasa saling percaya, itu semua akan diuji. Pastinya dong Gi diuji. Untuk naik kelas kan kita harus ada ujiannya dulu ya kan. Gi, aku nih mau nanya ya, ini pribadi. Kayak pribadi sih. Kalau kamu mau cerita ya cerita, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Sebenarnya kamu pernah nggak sih ngalamin yang namanya HTS?
sekarang lagi mengalami itu sih, tapi bukan HTS. Nah, perlu diluruskan, bukan HTS, bukan hubungan tanpa status. Kalau kita tanya status, sekarang kami teman. Tetapi sekarang saya lebih menyimpan perasaan tersebut untuk tidak mengungkapkan atau belum mengungkapkan kepada dia, tapi menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan hal tersebut gitu loh. Jadi untuk sekarang saya menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Toh sudah digariskan juga ya kan. Lebih baik kita berharap kepada penciptanya daripada ke makhluknya, ya kan? Bener-bener kan? Ayo. Waduh, kayak perasaan terpendam ya kan? Dipendam, bukan terpendam. Perasaan yang dipendam hingga akhirnya perasaan itu akan dinyatain. Aduh, kok aku kayak nyesek ya dengarnya. Tapi aku doain ya, semoga lancar, semoga nantinya kalau kamu nyatain dia terima dengan baik, dan semoga yang terbaik untuk kamu. Oke nih, aku nggak mau nanya-nanya tentang HTS kamu karena kamu bilang bukan kayak HTS ya kan. Oke, kalau misalnya nih dari yang pernah kamu lihat dalam kehidupan, menurut kamu gimana sih biar orang-orang tuh nggak terjebak dengan yang namanya hubungan tanpa status? Nah, misalnya nih teman-teman kenal sama orang baru, teman-teman harus pandai memilih. Ini kira-kira mau dibawa kemana ya? Apakah ke teman biasa atau ke arah yang lebih serius? Nah, ketika dia ingin membawa ke yang arah lebih serius ataupun kemana yang dia mau bawa, teman-teman berhak dong meminta kejelasan ini bagaimana. Jadi jangan mau tanpa adanya kejelasan gitu loh. Atau nih ya kan, kalau teman-teman rasa ini udah ke arah yang lebih serius, mending teman-teman tanya, kira-kira kriteria kamu kayak gimana ya? Nah, nanti kan dia balas tuh, kayak gini, dan bla 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 bla. Nah, terus minta doa deh ke dia. Doain aku ya supaya lebih bagus dalam memantapkan diri gitu. Nah, ya udah kan nanti kamu tahu tuh gimana kriterianya. Mending simpen dulu aja daripada ada jelas statusnya ya kan. Nanti pas waktunya baru deh ungkapin semua perasaan kamu. Jangan takut ditikung. Semuanya udah ditakdirkan sama Tuhan, oke? Jangan ragu, serahkan semuanya pada yang di atas. Waduh, kayak Rembayang dong, Rembayang dan Nidahau. Waduh, itu romantis banget enggak sih? Kayak nggak pacaran terus tiba-tiba kayak bikin bumi ya dia menikah gitu. Jangan-jangan hal yang kamu lakuin itu terinspirasi dari Rembayang ya. Nanti kamu tiba-tiba DM dia. Tipe suami idaman kamu seperti apa sih? Ya. Jangan keras-keras, ntar dia denger loh. Itu kan udah aku tanyain ke dia. Nah, habis tahu kriterianya kayak gimana, sekarang aku lebih memilih untuk memantaskan diri. Kami pernah satu SD loh. Waduh, ini kayak Rembayang banget sih kamu. Amin Ki, amin Ki. Aku selalu doain yang terbaik buat kamu, adekku. Ya, adek, anjir. Aku selalu doain yang terbaik buat kamu, apapun yang kamu lakukan, hal yang positif. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Amin, amin gak? Amin. Dan aku doain semoga dia, wanita idaman kamu itu, mendengar podcast ini dan dia sadar, oh ini adalah Rembayangku. Kayak gitu bercanda kok. Semoga dia tahu isi hati kamu gimana ya. Aduh. Mungkin kami akan buat versi yang berbeda sih kak. Ntar kalau sama kayak Ray sama Dinda, takut kami kehilangan ciri khas dong kak. Ntar malah sama. Doain lah ya kak, supaya dia juga lagi memantaskan diri. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. Semoga dia juga seperti itu ya. Amin. Nih, oke. Dari tadi kan kamu udah kurang lebih ya udah ngasih saran kayak pesan buat
teman malam minggu kita nih. Ini secara pribadi aku minta nih sama kamu. Kamu ada pesan gak sih buat teman malam minggu yang sedang terjebak dalam hubungan tanpa status ini, Gi? Boleh dong dikasih pesan buat mereka, biar mereka mendapat pencerahan dari Egy Teguh. Terkhusus untuk teman-teman pendengar yang cowok, mending kita sibukin diri untuk mempersiapkan mahar daripada menyiapkan mawar, ujung-ujungnya ntar ketikung deh sama yang bawa seperangkat alat sholat. Aduh, sakit dah. Makanya yuk sibukin memantaskan diri. Ya, yang aku tangkap pesan dari Egy itu kita harus memantaskan diri aja nih, gengs. Nanti kalau misalnya kita udah memantaskan diri, kalau misalnya kita udah sukses, jodoh atau pasangan itu bakalan datang sendiri, gengs, ya kan? Iya, benar sekali. Jadi nih ya, saran untuk teman-teman pendengar semua, bagi yang statusnya belum jelas, ayo dong diperjelas. Coba tanyakan ke pasangannya, ini mau dibawa kemana? Oke, aku juga punya pesan nih buat teman malam minggu kita kali ini. Buat kalian yang masih menjalani hubungan tanpa status, sebaiknya kalian pastiin deh, bener-bener harus dipastiin. Mengapa? Karena memang dalam menjalani hubungan tanpa status itu dapat merugikan diri sendiri loh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya, kalian cuma ngabisin waktu aja. Kalian nggak ada komitmen ya kan di antara kalian, ya otomatis dia bukan milik kamu dan kamu nggak ada hak untuk cemburu, nggak ada hak untuk ngelarang sama sekali. Itu udah ngerugin kamu. Dan ketiga juga kamu bakalan mengorbankan perasaan kamu, gengs. Jadi ya menurut aku ya sudahi kalau misalnya dia nggak mau memastikan hubungan dengan kalian. Mending kalian lakukan hal-hal yang lain yang lebih positif seperti yang dibilang Egy tadi, lebih memantaskan diri ya. Oke, gengs? Bener. Oke, kita upload dulu dong. Upload dong, Gi. Upload. B+. Aduh, aku sih nggak mau ya, Gi, B+. Aku maunya A+. Cukup kamu aja deh yang B+. Oke, Gi. Ngomong-ngomong nih ya, aku mau ngucapin buat kamu, semoga kamu sukses terus. Apa yang kamu impikan, yang kamu inginkan dapat tercapai. Dan ingat, Gi, satu pesan aku. Matahari tak pernah padam. Ya, ingat ya kata-kata dan kalimat itu. Oke, Gi. Terima kasih buat kamu yang udah ngeluangin waktu buat teman malam minggu kita kali ini. Kamu udah mau sharing, udah mau berbagi cerita, ngasih saran, pengalaman kamu juga ke kita semua. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Gi. Amin. Siap, Kak. Itu kalimat insya Allah selalu diingat. Terima kasih juga. Oke, gengs, berakhir sudah waktu kita untuk berbincang-bincang dengan teman malam minggu kita kali ini. Semoga apa yang kita sharing, apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat, menginspirasi, dan membuka jalan pikiran kalian agar kalian tidak terjebak yang namanya hubungan tanpa status. Dan di sini aku tekankan, aku tidak menggurui kalian, aku hanya memberitahu kalian apa itu HTS agar kalian tidak terjebak dalam HTS ya, gengs. Ambil positifnya dan buang negatifnya, oke, gengs? Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, geng. Dan juga kalian share ke teman-teman kalian agar mereka tahu dengan channel ini dan dapat membangun channel ini. Dan aku bisa sharing dengan kalian, berbincang-bincang dengan kalian dengan topik-topik yang berbeda lagi. Oke, gengs, see you in next time.